Kalau kemarin kita ngebahas Baleno yang hatchback, yang Baleno hitungannya masih baru, sekarang kita mau ngebahas Baleno yang lebih tua atau mbahnya Baleno atau Baleno generasi pertama. Nah, ini mungkin berguna buat teman-teman yang mau nyari compact sedan seperti ini dengan harga di bawah 50 juta. Mungkin ini bisa jadi solusinya. Jadi, seperti apa mobilnya? Kita ulas bareng-bareng aja. Yuk. Baleno generasi pertama cukup nyaman, terutama di suspensi ya. Suspensinya tuh empuk Baleno ini, tapi mesinnya bisa 200 km per jam atau enggak. Nah, yang tadi gue bilang sebelumnya kan kita udah ngebahas Baleno yang hatchback tuh, yang hitungannya masih baru lah, tahun 2018 ya kalau nggak salah. Gue lupa sama video gue yang sebelumnya. Tapi sekarang kita mau ngebahas mbahnya Baleno nih, Baleno generasi pertama teman-teman. Yang ini ngulas sedikit aja ya sejarahnya. Sebelumnya kan kita juga udah bahas sedikit sejarah Baleno, tapi sedikit kita ulang lagi nih. Baleno generasi pertama ini itu pertama kali hadir di Indonesia tahun 95 atau 96 gitu. Kemudian di tahun 2000 itu dia facelift dengan beberapa ubahan. Nanti kita ceritain ubahannya apa aja teman-teman. Dan Baleno yang facelift itu disebut Baleno Millennium. Karena faceliftnya di tahun 2000, makanya disebut Baleno Millennium teman-teman. Dan unit yang ada di depan kita ini Baleno Millennium nih, karena dia tahun 2001. Dan desainnya di bagian eksterior itu ya seperti ini nih. Tuh masih sangat simple dan desain-desain era-era mobil tahun 90 dan early 2000 teman-teman, seperti ini. Di bagian depannya ini lampunya oke, dia masih bohlam biasa, dan bedanya nih sama Baleno yang di bawah tahun 2000 atau Baleno yang pre-facelift gitu ya, dia beda di lampu nih. Kalau yang Baleno pre-facelift itu lampunya lebih panjang gitu, kalau ini kan udah sedikit membulat teman-teman. Kalau yang pre-facelift itu masih panjang, agak-agak trapesium gitu. Kemudian grillnya juga beda, kalau yang ini udah agak sedikit lebih pendek ya, kalau yang sebelumnya kayaknya lebih panjang gitu. Ada bed Suzuki, kemudian dikelilingi oleh chrome seperti ini, dan ini harusnya ada fog lamp, tapi entah kenapa fog lampnya nggak ada gitu, nggak tahu kemana, mungkin terjatuh gitu. Dan desainnya ya kayak gini, simple, nggak banyak macemnya teman-teman, masih serba ala-ala tahun 90 atau 2000-an awal gitu. Sekarang kita coba lihat ke bagian samping yuk, seperti apa bagian sampingnya. Di bagian samping ya kayak gini, sama kayak di depan gitu, nggak banyak lekukan-lekukan yang tajam-tajam atau gimana-gimana layaknya mobil zaman sekarang ya. Ini desainnya ya udah gini aja, ada tarikan garis lurus dari bonet belakang sampai ke bonet depan. Terus di sini ada side molding, terus spionnya ini belum warna body, belum electric retractable, tapi ini udah electric mirror teman-teman. Dan peleknya ini sebenarnya bukan pelek standarnya dia, tapi ini adalah pelek dari all new Corolla teman-teman. Ring 14 dibalut dengan profile ban ini 185/70 teman-teman, dan ini bannya baru nih di keempat rodanya. Artinya kalau teman-teman beli mobil ini itu udah nggak perlu mikirin ban karena kondisi bannya masih baru. Di depan udah cakram dan di belakang masih tromol teman-teman. Dan ya udah kayak gini aja di bagian sampingnya. Dan kalau menurut gua model Baleno yang Millennium ini itu masih cukup enak kok dipandang mata, walaupun di tahun 2023 ini belum terlalu tua-tua banget gitu. Masih cukup oke lah. Nah, itu aja bagian depan dan samping. Sekarang kita coba lihat bagian ke belakangnya seperti apa. Bagian belakangnya ya kayak gini, simple aja gitu. Tuh, lampunya ini kayak persegi gitu ya, tapi sebenarnya nggak persegi nih, ada lekukannya kayak gini. Tuh, masih bohlam biasa semua. Kemudian ada badge Baleno, badge Suzuki, dan asik ya kalau mobil gitu, nggak banyak krum-krumannya kayak gimana. Di sini sama sekali nggak ada krum gitu. Di sini ada list, ya udah hitam aja gitu, bukan krum. Coba deh lu bayangin kalau ininya krum, bakal jadi gimana gitu. Ya itu opini aja sih. Dan ya udah nggak ada apa-apa lagi, masih cukup sederhana, tapi desainnya sih
menurut gue sih oke ya. Compare sama generasi kedua atau generasi ketiganya ya, itu agak-agak gimana gitu. Tapi kalau yang generasi pertama ini bentuknya masih cukup oke teman-teman. Dan kacanya ini udah ada rear defogger. Dan bagasinya, coba kita lihat bagian bagasinya. Volumenya seperti apa? Oh ya, bagasinya ini bisa dibuka melalui anak kunci di sini atau di dalam nih dari samping pengemudi. Dan wow, ini volumenya cukup luas, bro. Tuh, volume bagasinya cukup luas hitungannya seperti ini, teman-teman bisa lihat sendiri. Dan ini kalau kita buka nih ininya, itu ban serepnya full size, teman-teman. Dan kalau kita lihat lagi di sini belum ada yang karat-karat, artinya mobil ini masih oke, belum kropos atau gimana, teman-teman. Tuh, masih oke sih, cukup luas ruang bagasinya. Sekarang kita coba lihat bagian interiornya nih. Seperti apa sih interior dari si Baleno ini? Yuk. Nah, sekarang kita coba lihat bagian interiornya dari si Baleno generasi pertama ini. Nah, ya kayak gini bagian interior ya teman-teman. Masih serba 90s dan early 2000-an gitu. Desain-desain dari dashboardnya. Simple dan emang fungsional, nggak banyak yang neko-nekonya. Dan jujur ya secara pribadi gitu, ini gue nganggepnya desainnya ya masih cukup enak dilihat di mata. Belum out of date banget lah desainnya kalau dilihat mata teman-teman. Tuh di sini tuh, ini juga bisa jadi tempat ruang akomodasi nih, mobil-mobil yang belum ada airbagnya ya, mostly pasti di sininya dimanfaatin untuk ruangan buat naro-naro sesuatu teman-teman, mostly seperti ini. Dan ini warnanya abu-abu seperti ini ya, oke lah, masih plastik seperti ini nggak masalah, karena justru plastik-plastik kayak gini lebih apa ya, lebih tahan terhadap kondisi iklim di Indonesia teman-teman, lebih durable lah. Tipnya gue nggak tahu nih, tipnya ini OEM-nya dia atau bukan ya. Coba teman-teman yang lebih tahu nih tentang Baleno bisa komen nih, ini tipnya aslinya dia atau bukan. AC-nya oke, masih pencet-pencetan seperti ini, tapi ini lebih better ketimbang yang kayak kompor-kompor gitu, atau bukan pencet, apa, slide-slide gitu ya. Ini lebih oke sih dilihat pencet-pencetan seperti ini. Tuh, pencet-pencetan di sini AC untuk pengaturan arah semburan, dan di sini udah ada heaternya. Jadi kalau teman-teman ke daerah dingin gitu ya, lagi piknik terus daerahnya dingin banget, ini bisa berfungsi nih heaternya. Ada heaternya sih Baleno ini. Tuh, ya udah gitu aja gitu, dari mulai AC terus head unit, kemudian di sini kisi-kisi AC, kemudian di sini ada jam digital ya. Coba kita nyalain dulu. Ini knalpotnya udah nggak standar nih. Oh, ini jam digital ya harusnya ya. Tapi di sini, oh bukan jam digital teman-teman. Ini ruang buat naruh koin atau something gitu. Ini bisa, gue kira jam digital. Kalau di sini dikasih jam digital cakep ya. Tapi ini ternyata ruang buat naruh sesuatu. Matiin aja ya, berisik. Knalpotnya udah racing nih mobil nih, udah nggak standar. Nah, gitu tuh. Terus di sini oke, ini manual 5 percepatan. Meskipun di Baleno facelift ini ya, ada varian yang matic-nya. Jadi yang udah facelift, yang Baleno Millennium itu dia ada pilihan transmisi matic-nya, 4 percepatan gitu kalau nggak salah. Tapi ini yang manualnya, teman-teman. Setirnya ini mengingatkan saya kepada Fast nih, Vitara Escudo Sidekick. 4-spoke seperti ini, palang 4, kemudian di tengahnya ada bacaan Suzuki, yang ini khas banget sih menurut gua. Kalau bawa Suzuki gitu ya, S-nya seperti ini, itu kerasa banget gitu. Di sini belum ada airbag-nya, jadi harus hati-hati ya gitu.
Kemudian instrumen cluster speedometernya oke, di sini warnanya putih, masih serba analog teman-teman. Tapi enak ya kalau ngeliat speedometer analog gitu, ketahuan gitu jarumnya. Oh, kita bisa tahu nih sampai pol gitu. Misalkan di sini ada angka 200 nih maksimal kilometer per jamnya. Jadi kayak penasaran nih jarum speedometer bisa nggak lebih gitu. Kalau digital kan lu nggak bisa tahu nih maksimalnya berapa gitu. Padahal ya nggak tahu juga bisa 200 kilometer per jam atau enggak. Ada nggak teman-teman Baleno yang pernah 200? Coba share. Bisa atau enggak sih di mobil ini? Gitu instrumen cluster speedometer yang dimana di sini ada tachometer, penunjuk putaran mesin, kecepatan mesin, fuel gauge dan penunjuk panas mesinnya, teman-teman. Joknya, ini joknya masih aslinya bludru seperti ini, kain yang pengaturannya ini coba kita lihat dulu. Pengaturannya cuma sliding dan reclining, teman-teman. Artinya nggak ada height adjusternya. Joknya ini ya rata-rata aja gitu kalau didudukin. Nggak keras banget dan juga nggak empuk banget. Ada di tengah-tengah lah. Tapi posisi berkendara menurut gua ya ini cukup ya khasnya Suzuki ya menurut gua. Driving positionnya itu seperti ini. Even di Suzuki sekarang juga kayaknya nggak beda jauh ya yang gua rasain gitu. Dari driving positionnya, mulai dari posisi bangku kemudian setir ya Suzuki rata-rata seperti ini gitu. Lebih mengutamakan visibilitas kemudian comfortnya ya, dikit-dikit comfort lah ya gitu. Nggak yang ala-ala racing apa agak ke bawah gitu, enggak. Suzuki ya udah gitu comfort sama mengedepankan fungsional aja gitu. Ngeliat ke depan ini enak gitu, nggak terlalu yang nunduk banget. Kemudian pilar A-nya juga nggak bikin blind spot gitu. Ruang akomodasi di sini, oke kita bahas nih ruang akomodasi. Ya commonly mobil-mobil di tahunnya dia emang rata-rata nih door trimnya ya, side pocketnya itu nggak bisa buat naro botol aqua teman-teman. Artinya masih kecil seperti ini. Dan ini gua nggak tahu nih, coba teman-teman Baleno yang lebih tahu ya bisa komen nih. Ini bahan dari door trimnya asli seperti ini atau enggak, atau di sininya bludru? Coba komen di bawah teman-teman. Ini aslinya atau bukan? Pencet-pencetan power window di sini auto, masih di sisi pengemudi doang, sementara di sisi penumpang itu masih power windows biasa, belum auto. Kemudian di sini ada pencetan untuk Windows lock-nya. Dan di sini ada pencetan untuk electric mirror-nya. Tuh, di sini ada pencetannya, teman-teman. Setirnya ini agak miss tadi ya, setirnya ya. Setirnya ini udah bisa tilting, teman-teman. Tuh, udah bisa tilting ya, walaupun dikit banget, tapi ya ini cukup membantu sih. Tapi ya belum teleskopik ya. Jangan tanya teleskopik lah zaman itu gitu. Ini kan sedan yang waktu itu sebenarnya ini tuh mobil ada di segmen compact sedan ya. Di compact sedan waktu itu kan ada Corolla, kemudian ada Vario juga ya Honda, kemudian ada Lancer gitu. Tapi si Baleno ini dia harganya lebih murah, tapi size-nya itu compact sedan, dimana compact sedan diisi mobil-mobil yang tadi gue sebutin gitu. Termasuk sedan murah dengan size yang harganya sama kayak sedan yang harganya ada di atas dia, teman-teman, kayak Corolla tadi atau Vario. Dengan fitur ya nggak kalah-kalah banget lah ya menurut gua, dan sampai sekarang juga kalau yang gua rasain gitu menurut gua mobil ini masih cukup oke dibawa harian di dalam kota gitu. Kenapa? Nanti kita sebutin kenapanya, teman-teman. Dan mobil tahun 90-an sudah pasti ada asbak dan lighternya. Tuh, kalau sekarang mobil sekarang di sini disebutnya power outlet. Kalau dulu nih lighter sama asbak, teman-teman. Walaupun sebagian orang yang nggak ngerokok ya, itu asbaknya banyak ditaruh buat naruh koin atau kartu nama. Tuh, manual yang tadi gue bilang 5 speed. Di sini ada rem tangan, di sini ada dami-dami gitu nih, pencet-pencetan apa saya tidak tahu, teman-teman. Dan di bagian belakang, ini kalau menurut gua ya, duduk di belakang itu yang kurangnya adalah itu ketika duduk di belakang itu
bangkunya kurang sedikit miring gitu, agak tegak, dan itu yang bikin nggak nyaman khususnya penumpang dewasa kalau bepergian agak jauh. Artinya bisa pegel karena joknya tuh kurang miring ya, terlalu tegak, nggak terlalu tapi tegak gitu, dan bikin nggak nyaman kalau keluar kota, khususnya orang dewasa. Soal volumenya atau kelegaan ini kalau setinggi gua sih sempit, tapi kalau teman-teman tingginya nggak setinggi gua mungkin bisa kerasa nggak sempit kali ya. Cuman menurut gua nggak lega-lega banget sih, di belakang rata-rata aja gitu. Dan sama kayak di depan, bahan joknya sama kayak di depan, nggak ada handrest tapi ada sabuk pengaman untuk di kanan dan kiri, tapi di tengahnya tidak ada teman-teman. Oh ya, mobil ini dijual nih, kalau teman-teman minat ya nanti bisa hubungin gua nih. Nomornya nanti gua taruh di akhir video, makanya ditonton terus videonya teman-teman. Itu aja sih di bagian interior. Sekarang kita move ke bagian mesin. Kita lihat yuk mesinnya seperti apa sih si Baleno ini, mbahnya Baleno. Yuk. Nah, mesinnya kayak gini, dia punya kode G15B, teman-teman. Jadi kalau yang Baleno Millennium atau Baleno yang facelift itu mesinnya G15 nih. Kalau yang sebelum tahun 2000 atau yang pre-facelift teman-teman, dia kodenya itu G16B teman-teman. G16 tuh. Jadi mesinnya sama kayak si Sidekick Vitara atau Escudo, tapi dia udah injeksi tuh yang G16, artinya mesin yang digunakan untuk varian yang pre-facelift atau yang sebelum tahun 2000. Tapi yang sudah tahun 2000 seperti ini atau yang facelift, dia berganti mesin menjadi 1500 cc dengan kode G15 teman-teman. Output power ya bertambah ya, horsepower-nya bertambah menjadi sekitar 102 atau 103 horsepower gitu. Tapi torsinya tetap sama, artinya baik yang G16 atau yang G15 seperti ini torsinya tetap di 127 Nm. Horsepower-nya nambah sekitar dari tadinya sekitar 97 atau 98 gitu ya. Naik jadi 102. Ya sekitar segitu teman-teman. Horsepower-nya bertambah. Nah, ini engine bay-nya seperti ini. Dia SOHC 4 silinder 16 valve. Udah injeksi ini, artinya udah nggak ada karburator di sini teman-teman. Gimana durabilitas mesinnya? Nggak usah diragukan lagi, mesin ini sangat durable dan perawatannya mudah, serta ya spare partnya banyak lah, dan so pastilah mesin ini irit. Dan itu satu alasan kenapa menurut gua mobil ini cukup bisa kalian pertimbangkan untuk menjadi mobil pertama nih teman-teman. Jadi kalau teman-teman punya budget 50 juta pengen punya sedan yang nyaman, perawatannya mudah karena mobil pertama gitu ya, dan nggak kelihatan tua-tua banget, mungkin ini bisa jadi satu alternatif teman-teman. Harganya berapa? Harganya mobil ini 40 kecil dan di bawah 50. Kalau teman-teman minat mungkin bisa langsung japri ke gua nih teman-teman. Ya nggak usah malu-malu lah nanya tentang unit ini. Intinya unit ini masih sangat bagus gitu. Mesinnya masih oke, masih kering, dan sekali nyalain juga cek jeng gitu. Kaki-kaki juga masih oke, karena biasanya Baleno ini punya masalah di kaki-kaki. Tapi ini kaki-kakinya masih oke, dan ban-bannya juga masih baru teman-teman. Nah, itu aja di bagian mesinnya. Kesimpulannya menurut gua ya, mobil ini dengan harga di bawah 50 gitu ya, masih cukup layak teman-teman miliki gitu. Kenapa? Satu, mesinnya cukup cukup badak ya, mesin G series dari Suzuki G16 atau G15 gitu. Kemudian ngerawatnya juga gampang mobil ini gitu. Jadi kalau teman-teman baru punya mobil tapi dananya terbatas nih, misalkan cuman di range 40 atau gocap gitu ya,
pengen punya mobil sedan, belum terlihat tua, ngerawatnya gampang, mesinnya badak dan nggak neko-neko, mungkin ini masih layak untuk teman-teman pertimbangkan gitu. Kenapa? Yang tadi satu, mesinnya badak, kemudian yang kedua, ini mobil cukup nyaman, terutama di suspensi ya. Suspensinya tuh empuk Baleno ini, tapi untuk di kecepatan tinggi memang agak limbung gitu. Jadi kalau teman-teman berkendaranya santai, itu menurut gua sih ini Baleno cukup cukup enak gitu. Artinya tidak berkendara secara agresif, mobil ini cukup memberikan kenyamanan. Tapi kalau dipakai berkendara secara agresif, ini limbung sih, suspensinya ini limbung. Karena ya tadi ya, saking empuknya gitu teman-teman. Kemudian kedua adalah mobil ini Baleno ya, irit gitu. Di dalam kota nih bisa 112 atau 111 gitu, depend on cara kita berkendara. Kemudian keluar kota bisa lebih nih, 113 gitu masih bisa nih, atau 114. Depend on kondisi mesinnya ya, karena mobil udah umur begini kan kondisi mesinnya pasti berpengaruh ke konsumsi BBM. Artinya semakin tua mesinnya, berumur panjang gitu kan, kerjanya makin banyak, lama-lama ya pasti ada ketidakpresisian dari mesinnya. Jadinya kompresinya sedikit berkurang dan mengakibatkan bensinnya tidak seefisien pada waktu dia baru. Tapi rata-rata ya segitulah, mobil ini irit kok. Kemudian spare partnya murah dan ya ini masih cukup bisa layak kalian pertimbangkan. Dan jangan lupa nih, kalau teman-teman berminat sama mobil ini bisa hubungin nomor di bawah ini nih. Jangan lupa nih di follow nih Instagram ini ya, TikTok gue juga di follow dong gitu teman-teman. Dan ini posisi berkendaranya itu terhitung cukup friendly lah buat teman-teman yang baru bisa bawa mobil. Ini cukup friendly lah, visibilitas bagus, terus pilar A-nya ini nggak ngeganggu pandangan teman-teman. Kemudian setirnya juga ini udah power steering, udah enteng, nggak berat kok. Ini enteng, jujur ini enteng setirnya. Ya untuk di umurnya dia ya, ini terhitung enteng teman-teman. AC juga ini masih dingin teman-teman. Dan kalau soal tenaga mesin, ini jujur emang dia di bawahnya enak mesinnya, tenaganya tuh. Tapi kalau untuk di RPM atas emang tidak sebaik di RPM bawahnya teman-teman tenaganya. Dan ya udahlah ya, itu aja, udah sore nih, gue mau asar dulu. Jangan lupa teman-teman sholat asar. Sampai di sini dulu kayaknya videonya. Semoga teman-teman nih ya yang pengen punya mobil bisa rezekinya ditambahkan sama yang kuasa dan diberkahi biar kebeli mobil. Dan teman-teman yang pengen punya mobil tertentu gitu ya, semoga rezekinya juga diberkahi biar apapun mobil yang temen inginkan, merek apapun, jenis apapun yang teman-teman inginkan bisa dibeli oleh teman-teman. Artinya rezekinya diberkahi oleh Tuhan teman-teman. Sip, sampai di situ vlog gua. Sampai ketemu di vlog berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.